Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku sekalian, dalam setiap langkah hidup tidaklah selalu indah. Namun perlu kita ingat, yang namanya masalah pastinya selalu menyertai kita. Lalu bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan masalah itu? Inilah ada kisah, tentunya kisah yang mengandung hikmah, yaitu pelajaran yang bermanfaat. Ayolah kita simak ceritanya. Suatu ketika kita ditimpa musibah, bencana, atau keadaan yang sulit amat. Banyak dari kita yang meratapi nasib, menyalahkan Tuhan. Kenapa harus saya yang mengalami ini, misalkan? Kenapa bukan orang lain saja? Apa masalah apa salah saya sehingga Tuhan membiarkan saya mengalami musibah ini? Bagaimana cara melanjutkan hidup dan keadaan seperti ini? Mengapa hidup orang lain tampak begitu mulus dan mudah? Tuhan tidak adil. Kemudian depresi, kecewa, dan putus asa mengetahui diri kita. Namun jika mau berpikir kembali, bijaksanakah kita kalau selalu menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan? Apakah masalah akan selesai jika hanya menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan? Tidak. Tidak ada suatu apapun yang kebetulan di dunia ini. Segalanya telah diatur oleh Allah atau Yang Maha Kuasa. Sekecil apapun kejadian itu tentunya merupakan kehendaknya atas takdir Allah yang selalu punya alasan mengapa Dia memberikan keadaan demikian kepada kita. Cermati, sesungguhnya Tuhan ingin Anda mempelajari hikmah dari kejadian tersebut, dari masalah tersebut. Tuhan akan memberikan cobaan yang tidak bisa dilewati oleh hamba-hambanya. Karena itu percayalah, mengapa Tuhan memilih Anda untuk menjalani keadaan sulit yang Anda rasakan. Adalah karena Tuhan tahu bahwa Anda mampu melewatinya. Jika orang lain mengalami apa yang Anda alami, belum tentu mereka bisa sekuat Anda saat ini dalam menjalani hal tersebut. Setiap kesukaran yang kita alami adalah semata-mata kesempatan untuk mengasah kembali atau mengasah kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Seorang sarjana bekerja sebagai pegawai kantoran dengan gaji 3 juta per bulan. Di lain pihak, seorang berijazah SMP mampu menghidupi keluarganya lewat usaha tambak ikan dengan penghasilan berkali-kali lipat. Ya, kesulitan memperoleh pekerjaan seringkali membuat kita berpikir lebih keras. Bagaimana memperoleh uang jika setiap masalah kita hadapi dengan pikiran positif. Tentunya hasil yang positif juga akan kita dapatkan. Betul apa enggak? Betul. Sehingga hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Meski tampak bahagia di luar, setiap orang pasti memiliki masalah sendiri. Ada seorang gadis yang berparas cantik dari keluarga berkecukupan. Apapun yang ia inginkan hampir selalu didapatkan olehnya. Ia memiliki kekasih yang tampan dan perhatian. Di samping masih banyak pria lain yang juga memujanya. Bahagialah hidupnya. Tidak kedua orang tuanya telah lama bercerai. Jika bertemu pun sikapnya seperti kucing dan anjing. Innalillah. Masing-masing telah menikah lagi, tak ingin memilih salah satu pihak. Akhirnya si gadis
dan adiknya yang masih SMA memilih untuk tinggal berdua saja. Nah, coba Anda tengok orang-orang yang tampak bahagia. Pasti akan Anda temukan satu sisi yang membuat orang itu merasa hidupnya tidak sempurna. Begitupun dengan diri Anda sendiri. Jika saat ini Anda merasa punya masalah, selesaikanlah dengan tawakal tanpa pernah mengeluh. Itulah ujian yang Tuhan berikan sesuai dengan porsi kemampuan Anda. Jadi intinya tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati. Karena Allah itu memberikan ujian, memberikan penyakit, memberikan masalah, itu sudah ditentukan takarannya sesuai dosis kita. Dokter saja memberikan obat pada pasiennya, tahu dosisnya, diukur dulu dosisnya. Jadi sebelum dikasihkan kepada pasien, tentunya sudah lulus uji coba atau sudah diketahui kadarnya atau dosisnya tersebut. Nah, Tuhan juga memberikan ujian kepada kita, memberikan masalah, memberikan penyakit. Ya sesuai kemampuan kita untuk menjalaninya. Wahai saudara-saudariku sekalian, janganlah kita pernah mengeluh walaupun kita memiliki masalah yang amat berat, amat sulit. Namun semua itu harus kita jalani karena itu adalah jembatan atau jalan yang mesti kita lewati. Kalau kita tidak bisa melewatinya, mana mungkin kita mau bahagia atau mana mungkin kita mau bisa mencapai kebahagiaan yang kita harapkan. Seperti halnya ketika misalnya seorang anak ingin sekolah yang menyeberangi sungai, jalannya itu cuma satu-satunya, melewati sungai tersebut. Nah, misalnya si sungai itu amat deras airnya, mengalirnya deras, sedangkan tidak ada jembatan. Sedangkan jalan satu-satunya untuk dilewati, untuk sampai ke sekolah, yaitu caranya untuk harus melewati kali tersebut. Si siswa itu atau si anak tersebut berpikir bagaimana caranya untuk mencari jalan agar bisa melewatinya. Nah, seperti halnya kita hidup yang diberikan masalah tersebut untuk mencapai kebahagiaan yang telah Allah sediakan untuk kita atau yang Tuhan sediakan untuk kita. Kalau kita mengeluh, kalau kita putus asa di jalan, kita putus di jalan, mana mungkin kita mau sampai ke kebahagiaan tersebut. Sama seperti halnya seorang siswa yang mau pergi ke sekolah yang melewati sungai tersebut. Bagaimana mau bisa sekolah, bagaimana mau masuk kelas, bagaimana bisa mau bertemu guru atau teman-temannya di sekolah kalau si siswa tersebut tidak melewati sungai tersebut. Nah, usaha yang dilakukan si anak tersebut atau yang dilakukan si siswa tersebut sama halnya dengan kesabaran yang kita terima, kegigihan yang kita lakukan, seperti itu untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Namun ingatlah, berputus asa itu tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Bahwa sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang berputus asa. Seperti itu. Nah, oleh karena itu marilah kita semangat, sabar dalam menjalani ujian hidup, tabah, perbanyak doa, perkuat lagi sabarnya. Seperti itu. Lapangkanlah dada,